Sekarang kita mau bertanya dari sisi tokoh-tokoh Islam melihat tuduhan-tuduhan terhadap Al Zaitun ini seperti apa. Pertama kita akan ke Ustadz Adlan Dae yang selaku pemerhati politik sosial dan keagamaan. Pak, kalau melihat tuduhan yang dilontarkan terhadap Al Zaitun, tanggapan Bapak seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya disclaimer dulu bahwa saya tidak mewakili pesantren siapapun, dan saya juga bukan juru bicara dari pesantren Al Zaitun. Saya hadir memenuhi undangan Bang Pablo. Terima kasih sudah diundang. Keterlibatan saya dengan bukan kasus sebenarnya. Fenomena yang Al Zaitun ini ada rasa kejengahan. Saya orang Indramayu asli. Saya alumni pesantren di dua model pesantren. Pertama di pesantren Salaf yang khusus mengkaji kitab-kitab kuning. Yang kedua pesantren modern model Gontor. Setelah itu saya mengajar di pesantren sampai dengan hari ini. Keterlibatan saya ingin sampaikan dulu. Keterlibatan saya pada persoalan-persoalan Al Zaitun ini karena banyaknya media sosial, televisi dan sebagainya yang seperti yang dikatakan oleh Mas Bigai, ada dua jurus yang menghantam Al Zaitun. Pertama, media secara TSM, terstruktur, sistemik dan masif, bahkan pada level penghancuran karakter. Yang kedua, dilegitimasi oleh demo. Yang ketiga, ada sesuatu yang tidak masuk akal bagi saya dari narasumber-narasumber yang ada di media televisi nasional dengan mengajarkan perampokan, berzina boleh asal menebus dengan sekian juta. Saya sebagai orang pesantren kemudian menulis di media nasional, judulnya "Kenapa Pesantren Al Zaitun Perlu Dibela?" Kemudian minggu berikutnya saya menulis persekusi terhadap pesantren Al Zaitun dan efek bahayanya. Saya sama sekali tidak punya hubungan apapun dengan pesantren Al Zaitun, hubungan bisnis, hubungan profesi. Bahkan anak saya pun juga meskipun di Indramayu tidak mondok di Al Zaitun, tetapi ada keprihatinan. Keprihatinan Al Zaitun digempur dengan cara-cara yang tidak manusiawi dan tidak berimbang menurut saya. Itulah kemudian saya melakukan langkah itu. Dari tulisan itulah kemudian ada satu TV datang ke rumah saya mewawancarai saya. Di situ saya melakukan pembelaan tegas kepada Al Zaitun karena menyangkut harkat dan martabat manusia saja. Kalau dulu di era Orde Baru ada istilah tidak berselingkungan, betapa menderitanya anak-anak keturunan PKI yang tidak melakukan kesalahan apapun. Justru reformasi ini hadir agar bangsa Indonesia ini setara di mata hukum. Saya membaca, bayangkan betapa traumanya orang-orang tua, betapa traumanya alumni pesantren Al Zaitun diperlakukan seperti itu. Saya tidak mengenal sama sekali dengan mereka, tapi saya melakukan itu. Itulah sebabnya pada tanggal 19 saya memberanikan diri diundang untuk memberikan sambutan di panggung besar satu Suro tanggal 19 kalau nggak keliru, 19 Juli. Saya tegaskan
Az-Zaitun itu hanya ada dua ukurannya. Apakah Al-Zaitun itu melanggar atau tidak? Apakah bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar atau tidak? Karena Al-Zaitun berdiri di negara Republik Indonesia, bukan di negara yang lain. Maka kita cek MI-nya, MTS-nya, aliyahnya, semuanya bukan saja mendapatkan izin operasional, tetapi mendapatkan akreditasi A unggul. Bayangkan, apa iya sebodoh itu negara akan memberikan akreditasi A unggul kalau tidak benar-benar qualified pendidikannya? Itu saja sebenarnya. Sebab untuk mendapatkan akreditasi itu ada beberapa hal. Pertama, kualifikasi kurikulumnya bagus dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan enggak. Yang kedua, kualifikasi guru-gurunya. Yang ketiga, infrastruktur pendidikannya clear. Jadi mestinya itu. Yang kedua, soal seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi, ada Nasir NI yang sebenarnya tidak menurut Bapak seperti itu. Sejak dulu memang saya tidak percaya itu. Sejak dulu memang tidak percaya. Karena BNPT itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sangat canggih. Jangankan Az-Zaitun yang terstruktur, rapi dan besar, sel-sel terorisme Amrozi, Azhari dan lain sebagainya itu kena, apalagi Az-Zaitun. Dan itu saya sampaikan di sambutan saya pada tanggal 19 itu, ya kan, pada tanggal 19. Salah satu indikatornya, buka aja di Google, apakah tindakan atau aksi terorisme dari tahun 2000 sampai 2023 atau sejak Al-Zaitun berdiri sampai 2023, Azhari, kemudian di Boyolali, di Solo, di Cirebon, adakah aksi-aksi terorisme itu terkoneksi dengan alumni-alumni Al-Zaitun? Kan tidak ada. Share di Google, nggak ada. Kalau tidak ada, ya nggak mungkin. Pasti kalau didoktrin dengan NII akan muncul itu. Seberapa persennya? Nggak mungkin. Lebih rendah lagi, dari terorisme itu lebih rendah lagi, terorisme itu radikalisme. Adakah alumni dari pesantren Al-Zaitun yang menutup rumah ibadah? Kan tidak ada. Yang intoleran, adakah alumni pesantren Al-Zaitun yang meskipun mungkin, saya nggak tahu juga, meskipun mungkin tidak setuju sikap keagamaannya, yang melarang istighosah, yang melarang tahlilan, misalnya, nggak ada. Membid'ah-bid'ahkan, nah, nggak ada. Bisa jadi langsung, Pak, ada nggak? nggak ada. Sebabnya saya sudah bertanya, saya temui Pak Rudianto, mungkin kenal. Pak Rudianto itu dari Sidoarjo, punya anak 6-nya mondok di pesantren Al-Zaitun, dan semuanya sudah lulus, wirausaha mereka. Tidak ada sama sekali. Makanya nanti mungkin ada akses dari Pak Pablo, karena ini bukan kepentingan terhadap Al-Zaitun. Karena saya juga ahli riset, ahli survei, saya akan melakukan riset profiling alumni Al-Zaitun se-Indonesia nanti, sebagai potret bahwa Al-Zaitun ini tidak ada terpapar, jangankan terorisme dan radikalisme, intoleransi saja tidak. Tapi bagi saya, terus terang saja, bukan cengeng, ini ada hikmahnya, terutama bagi pribadi saya. Begitu saya pidato dan menggebu-gebu, tanda kutip, dengan membela Al-Zaitun, bukan membela sebenarnya. Saya tidak membela Al-Zaitun, tapi Al-Zaitun sah sebagai lembaga pendidikan menurut aturan negara. Lalu apa yang mau dipersoalkan? Akreditasi, kemudian izin operasionalnya oke, Kurikulumnya, Pak? kurikulumnya jelas,
Kemudian yayasannya terdaftar di Kemenkumham apa? Enggak ada. Tapi ya luar biasa, karena saya orang Indramayu, luar biasa, bullying, menghajar saya di media, luar biasa. Ya, hampir ya, untung saya pernah jadi politisi, jadi enggak tumbang-tumbang gitu, hanya down sedikit aja, ya kan. Tapi keluarga saya, ya kan, istri saya kebetulan kepala sekolah, guru, wah itu dihajar, anak saya juga dihajar semuanya. Ini jelas bahwa program Kementerian Agama, Kampung Moderasi Beragama, kemudian program Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menjadi Kampung Pancasila itu harus terus digalakkan. Jadi mereka menghajar orang yang berbeda itu dahsyat sekali karena diinjeksi oleh media sosial. Ini Pak, mohon maaf Pak, ini betul-betul memprihatinkan. Kalau orang sudah percaya pada media, tidak percaya pada aturan dan lembaga-lembaga negara, di negara-negara Timur Tengah itu salah satunya cepat goyah negaranya karena warga negaranya lebih percaya media sosialnya dibandingkan dengan aturan-aturan negaranya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kalau soal penistaan agama dan sebagainya, biarlah itu hukum, karena memang agak susah. Saya sudah pelajari karena saya sangat ngerti juga kitab kuning hukum-hukum itu sangat ngerti juga, karena saya belajar lama sekali di pesantren, ya kan. Pesantren salafnya saya udah 5 tahun, belum pesantren modernnya saya 6 tahun kan. Saya benar-benar paham gitu kan. Memang ya kalau dari perspektif satu kelompok bisa salah, tapi kan negara menjamin untuk melaksanakan agama dengan keyakinannya. Ukurannya itu saja. Kalau ukurannya, makanya ketika dulu ya maaf sekali, mari kita bela minoritas. Saya pernah menulis keras sekali dengan judul yang keras juga. Minoritas tidak perlu dibela, saya nulis begitu. Karena memang negara ini konstruksinya bukan dibangun mayoritas dan mayoritas, tapi melindungi seluruh kehidupan anak bangsa. Bukan itu. Bisa saja mayoritasnya yang melakukan kesalahan, ya kan? Masa dilindungi? Kalaupun ada, mohon maaf, etnis tertentu yang minoritas melakukan kesalahan, bukan karena minoritasnya, karena kesalahan di mata hukum. Jadi konstruksi bernegaranya itu bukan konstruksi bernegara khilafah. Apa yang disampaikan Bapak ini benar. Kalau konstruksi NII pasti konstruksi khilafah. Penghadapannya Muslim kafir, pasti begitu. Warga kafir itu pasti warga kelas 2. Ada yang diperangi disebut kafir harbi, ada yang zimmi yang tanggungan diselamatkan oleh negara. Kalau konstruksinya warga negara, makanya PBNU dulu merekomendasikan dalam Basul Masailnya tidak perlu ada kafir. Itu bukan mau menentang Al-Quran. Jadi konstruksi bernegara dari khilafah ditarik menjadi nation state, warga negara bangsa Indonesia seperti ini, maka tidak perlu ada minoritas dan mayoritas, tidak perlu ada istilah kafir dan non kafir, tapi semuanya warga negara. Itulah kekuatannya negara bangsa, ya kan. Saya nih ada anak-anak di sini yang alumni, mudah-mudahan dikuatkan, karena saya ya mudah-mudahan dikuatkan. Saya membayangkan betul ya, ketika saya nulis itu membayangkan betul betapa menderita traumatik batinnya gitu kan, ya kan. Jangan sampai menjadi biarlah dulu di Orde Baru, karena Orde Baru kita tumbangkan bersama itu dalam rangka untuk menghilangkan diskriminasi itu, ada berselingkungan dan lain sebagainya. Itu nggak boleh terjadi di negara kita, tidak boleh terjadi. Ini intoleransi ini keras sekali loh, ya, karena dipantik. Ini salah kemudian dibikin fatwa, fatwa itu yang memancing.
Maka perlu ada konstruksi seperti dosen pernah mengatakan, di mana posisi Papua ini dalam konstruksi tata urutan hukum dalam sebuah bangsa Indonesia ini. Ini penting. Saya kira itu saja. Saya ini hadir dalam rangka memenuhi undangan Mas Pablo yang komit terhadap bukan soal Al-Zaitun sebenarnya, tapi banyak jangan ada pesantren-pesantren juga yang dikelola oleh pengasuhnya mencari duit sendiri. Pesantren itu benar-benar LSM, Pak. Lembaga swadaya masyarakat, mencari sendiri, mengelola sendiri, memanage sendiri. Tiba-tiba begitu besar kemudian mau direbut orang. Kasihan juga. Dan fenomena ini jangan terjadi. Kalau ini terjadi, saya yakin akan berdampak pada pesantren-pesantren yang lain juga. Ya, saya merasa dibantu karena kebenaran itu akan menemukan jalannya. Ketua MUI Kota Tasik, sekaligus Ketua NU, sekaligus Ketua FKUB Kota Tasik memberikan statement dukungan terhadap keberadaan pesantren Az-Zaitun tadi malam. Ya kan? Soal pesantren itu banyak, kalau pesantren ini Habib nanti bisa banyak variasinya. Ada pesantren yang kalau di Tebu Ireng lebih pada penguatan kitab kuningnya. Ada pesantren di Lirboyo lebih pada penguatan ilmu alat atau grammarnya. Ada pesantren yang memang punya kemampuan atau mendidik anak didiknya kemampuan komunikasi seperti Gontor, ya kan? Atau pesantren Al-Amin, pesantren saya di Madura, itu punya kemampuan alumninya bisa menulis di koran, termasuk saya. Nah, Az-Zaitun ini ada keunggulannya. Keunggulannya adalah pada kemandirian ekonomi. Jadi sah saja saya orang pertama yang akan mendemo Al-Zaitun kalau Al-Zaitun melanggar undang-undang dasar dan Pancasila. Di luar itu Al-Zaitun sah sebagai badan hukum di Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih